Sebelum ceritanya dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Aku baru saja melahirkan anak pertamaku. Seorang bayi mungil yang kini menjadi pusat duniaku. Setelah melewati masa-masa kehamilan yang tidak mudah, akhirnya aku bisa bernafas lega, meskipun pekerjaan rumah tangga mulai terasa menumpuk. Ibuku, yang selalu menjadi pendukung setiaku, memutuskan untuk datang dari desa. Beliau tahu bahwa aku butuh bantuannya, terutama karena suamiku sering bekerja lembur, dan ibu mertuaku meskipun tinggal serumah, lebih sering asyik dengan dunianya sendiri. Ibuku datang dengan membawa berbagai macam oleh-oleh dari desa, seperti beras, sayur mayur segar, dan makanan khas yang selalu membuatku rindu akan kampung halaman. Setibanya di rumah, beliau langsung membantuku menyapu halaman, memasak makanan bergizi, dan menyiapkan segala kebutuhan bayiku. Kehadirannya benar-benar seperti angin segar bagi kehidupanku yang sedang lelah secara fisik dan mental. Namun, suasana hangat ini ternyata tidak dirasakan oleh semua penghuni rumah. Ibu mertuaku, yang selama ini terkenal dengan sikapnya yang dingin dan suka mengomentari banyak hal, tampak tidak senang dengan kedatangan ibuku. Tatapan matanya yang tajam saat melihat ibuku membawa tas plastik besar sudah cukup menggambarkan ketidaknyamanan yang ia rasakan. Namun, aku berusaha berpikir positif. Mungkin ibu mertua hanya lelah, pikirku. Tapi ternyata, sikapnya lebih dari sekadar lelah. Sejak pagi, ibu mertuaku mulai mengeluarkan komentar-komentar yang menyudutkan ibuku. Aku yang sedang menyusui bayiku di kamar mendengar dengan jelas ucapan tajamnya di ruang tamu. Rumah ini sudah seperti gudang saja. Banyak barang tak berguna yang dibawa masuk, katanya dengan nada sinis. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat hatiku tersayat. Ibuku yang sedang mengatur barang-barangnya hanya tersenyum. Beliau tidak menunjukkan ekspresi marah atau tersinggung. Sebaliknya, ia dengan tenang menjawab, "Maaf kalau barang-barang ini merepotkan. Saya hanya ingin membawa sesuatu yang bisa membantu anak saya." Tapi jawaban lembut ibuku tidak cukup untuk meredam ketidaksenangan ibu mertuaku. "Kalau mau membantu, bantu di tempat lain saja. Rumah ini sudah penuh dengan barang-barang." "Saya tidak suka melihat kekacauan," lanjut ibu mertuaku. Hatiku mulai panas, tapi aku menahan diri untuk tidak keluar kamar. Aku tahu, jika aku muncul dan membela ibuku, suasana akan menjadi lebih tegang. Aku hanya berharap ibu mertuaku segera berhenti berbicara dan membiarkan ibuku beristirahat setelah perjalanan jauh. Siang harinya, konflik kecil kembali terjadi. Ibuku sedang menyapu halaman depan rumah ketika ibu mertuaku keluar dan melihatnya. Alih-alih mengucapkan terima kasih karena halaman menjadi bersih, ibu mertuaku justru melontarkan komentar yang sangat menyakitkan. "Kamu itu tamu, bukan pembantu. Tidak usah berlagak membersihkan rumah orang lain." Aku yang sedang berada di dapur langsung berhenti memasak. Jantungku berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Ibuku, sekali lagi, mencoba menenangkan situasi. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Tidak ada maksud apa-apa." Namun, ibu mertuaku tidak berhenti di situ. "Bantu? Membantu dengan membuat rumah ini terlihat seperti desa? Jangan sentuh barang-barang di sini. Semua sudah ada tempatnya." Aku tidak tahan lagi. Aku keluar dari dapur dan mendekati mereka. "Bu, apa salah ibu saya? Dia hanya ingin membantu membersihkan halaman. Tidak ada yang salah dengan itu," kataku dengan nada tegas. Tapi ibu mertuaku justru menatapku dengan tatapan dingin. "Kamu lebih baik ajak ibumu pulang. Rumah ini tidak butuh orang lain yang ikut campur," jawabnya sebelum masuk ke dalam rumah dengan kesal. Sore itu, aku berbicara dengan suamiku tentang perlakuan ibunya kepada ibuku. Aku berharap suamiku bisa menjadi penengah dan membantu menyelesaikan situasi ini. Tapi, reaksi suamiku justru membuatku kecewa. "Kamu tahu bagaimana sifat ibu. Dia hanya perlu waktu untuk menerima kehadiran orang baru di rumah," katanya. Aku menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Tapi ini bukan hanya tentang waktu. Ibuku dihina di depan mata kita, dan kamu hanya diam.
Tanyaku. Suamiku terlihat bingung dan hanya bisa menghela napas. Aku tidak ingin memperbesar masalah. Aku akan bicara dengan ibu nanti. Jawabnya. Tapi aku tahu. Kata-katanya hanyalah janji kosong. Sementara itu, ibuku terus berusaha bersikap ramah meskipun perlakuan ibu mertuaku semakin tidak menyenangkan. Bahkan saat ibu mertuaku dengan sengaja membuang makanan yang dibawa ibuku ke tempat sampah, ibuku hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin makanannya memang tidak sesuai selera. Tidak apa-apa." Tapi aku tahu, hati ibuku pasti sangat terluka. Malam harinya, ibuku memutuskan untuk berbicara denganku secara pribadi. "Nak, ibu rasa ibu harus pulang saja." Kehadiran ibu sepertinya membuat suasana di rumah ini menjadi tidak nyaman, katanya dengan lembut. Aku langsung memeluk ibuku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. "Tidak, Bu. Jangan pulang. Saya butuh ibu di sini. Tolong bertahan sedikit lagi." Pintaku. Ibuku tersenyum dan mengusap kepalaku. "Nak, ibu tidak ingin kamu berada di tengah konflik. Ibu hanya ingin kamu bahagia," katanya. Aku merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi ibuku dari perlakuan ibu mertuaku. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa memaksa ibuku untuk tinggal jika itu membuatnya merasa tidak nyaman. Akhirnya, dengan hati yang berat, aku mengantar ibuku ke pintu depan. Sebelum pergi, ia berbisik, "Jangan khawatir, Nak. Semua akan baik-baik saja. Tuhan pasti punya rencana indah untuk kita." Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Keesokan harinya, kejadian yang paling menyakitkan dalam hidupku terjadi. Saat aku sedang di kamar menidurkan bayiku, terdengar suara ribut dari ruang tamu. Dengan cepat, aku keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ibuku berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah penuh kebingungan, sementara ibu mertuaku berdiri di depannya dengan tangan berkacak pinggang. Suaranya melengking, seperti tak peduli siapa yang mendengar. "Sudah cukup. Saya tidak bisa lagi menerima ini. Kamu tidak punya hak tinggal di rumah ini. Pergi sekarang juga," seru ibu mertuaku. Aku merasa bumi seolah runtuh mendengar kata-kata itu. Dengan penuh kesabaran, ibuku mencoba menjelaskan. "Bu, saya hanya ingin membantu anak saya. Saya tidak ingin membuat masalah." Tapi ibu mertuaku semakin menjadi. "Membantu? Membantu membuat rumah ini berantakan. Maksudmu? Pergi dari sini sekarang juga." Aku bergegas mendekat. "Bu, apa-apaan ini? Kenapa ibu berbicara seperti itu kepada ibu saya?" Tanyaku dengan nada tinggi. Tapi ibu mertuaku malah menatapku dengan tajam. "Ini rumah saya. Saya berhak menentukan siapa yang tinggal di sini." Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Ibuku menepuk pundakku dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu akan pergi," katanya dengan suara bergetar. Tapi aku tahu, hatinya pasti hancur. Hari itu, ibuku benar-benar pergi meninggalkan rumah. Aku berusaha menahannya, tapi beliau hanya tersenyum pahit dan berkata, "Nak, jangan memperbesar masalah. Ibu akan baik-baik saja. Kamu fokus saja pada bayimu." Aku menangis terseduh-seduh memeluknya. "Bu, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu," kataku sambil terisak. Saat ibuku melangkah keluar pintu dengan koper kecilnya, hatiku terasa seperti disayat. Bayangan punggungnya yang perlahan menjauh membuatku merasa sangat bersalah. Aku menatap ibu mertuaku dengan kemarahan yang sulit kutahan. "Bu, apa ibu tidak merasa bersalah sedikit pun? Dia tidak melakukan apa-apa yang salah," kataku. Tapi ibu mertuaku hanya menjawab dengan dingin. "Aku hanya menjaga rumah ini tetap nyaman. Dia yang terlalu ikut campur." Aku tahu, tidak ada gunanya berdebat lebih lanjut. Tapi aku berjanji dalam hati, aku tidak akan melupakan perlakuan ini. Aku akan membuat ibu mertuaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan besar. Namun untuk saat ini, aku hanya bisa menguatkan diriku sendiri dan bayiku yang membutuhkan perhatianku. Kepergian ibuku membuat rumah terasa lebih sepi dan dingin. Tidak ada lagi suara lembutnya yang menyapaku setiap pagi. Tidak ada lagi tangannya yang sigap membantuku mengganti popok atau menyiapkan makan malam.
Suamiku, meskipun mencoba untuk menghiburku, tampak tidak sepenuhnya memahami rasa kehilangan yang kurasakan. Ibumu pasti lebih nyaman di rumahnya sendiri, kata suamiku suatu malam saat aku menitikan air mata di ruang makan. Aku hanya bisa diam, tidak tahu harus menjawab apa. Yang aku rasakan adalah kesepian yang luar biasa. Bayiku, meskipun menjadi sumber kebahagiaanku, tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ibuku. Sementara itu, ibu mertuaku tampak puas dengan suasana rumah yang menurutnya tenang sekarang. Tapi aku tahu, ketenangan itu adalah ketenangan yang penuh dengan luka. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada ibuku dan pengorbanannya. Aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan membuat keadilan berpihak pada ibuku. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari kakakku yang tinggal di luar kota. Kakakku adalah seorang pengacara yang sangat paham tentang hak milik keluarga kami. Ia terdengar sangat marah saat aku menceritakan kejadian yang menimpa ibuku. "Adik, kamu tahu siapa pemilik rumah itu, kan?" tanyanya dengan nada serius. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab ragu-ragu. "Rumah ini milik suamiku, kan? Atau mungkin milik ibu mertuaku?" Kakakku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. "Adik, rumah itu milik ibu kita. Bukankah dulu ayah membelinya atas nama ibu sebelum mereka pindah ke desa? Aku masih memiliki dokumen lengkapnya." Kata-kata kakakku membuatku terkejut. Aku tidak percaya bahwa rumah ini sebenarnya adalah milik ibuku. Tapi saat aku merenungkan lagi, semuanya mulai masuk akal. Ibu mertuaku mungkin tidak tahu fakta ini, karena suamiku sendiri tidak pernah menyebutkannya. Hatiku mendidih. Bagaimana bisa mereka memperlakukan ibuku seperti itu di rumah yang sebenarnya adalah miliknya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan cara untuk mengungkap kebenaran ini tanpa membuat situasi semakin rumit. Aku memutuskan untuk berdiskusi lagi dengan kakakku. Kami sepakat untuk menunjukkan dokumen kepemilikan rumah kepada suamiku dan ibu mertuaku. Mereka harus tahu bahwa mereka sudah melampaui batas, kata kakakku dengan tegas. Esok harinya, aku memanggil suamiku untuk berbicara secara pribadi. Aku menunjukkan dokumen yang diberikan oleh kakakku dan menjelaskan semuanya. Wajah suamiku langsung berubah pucat. "Aku tidak tahu rumah ini sebenarnya milik ibumu. Aku pikir ini warisan dari orang tuaku," katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku hanya bisa menatapnya dengan tajam. "Itulah masalahnya. Kamu tidak pernah bertanya atau mencari tahu. Dan sekarang ibuku diusir dari rumahnya sendiri." Suamiku berjanji untuk membicarakan hal ini dengan ibu mertuaku. Aku tahu, konfrontasi ini tidak akan mudah, tapi aku tidak peduli. Aku ingin ibuku mendapatkan haknya kembali dan melihat ibu mertuaku menyadari kesalahannya. Setelah perbincangan serius dengan suamiku, aku berharap dia benar-benar akan membela ibuku dan memperbaiki kesalahan besar ini. Hari itu, suamiku mengumpulkan keberanian untuk menghadapi ibu mertuaku. Aku ikut diam-diam dari balik pintu. Hati berdebar menunggu bagaimana reaksi mereka saat kebenaran terbongkar. Suamiku membuka dokumen kepemilikan rumah dengan suara tegas. "Ibu, selama ini kita salah paham. Rumah ini bukan milikmu, tapi milik ibu mertua saya." Wajah ibu mertuaku yang biasanya penuh rasa percaya diri langsung berubah menjadi pucat dan tegang. "Apa maksudmu? Bukankah selama ini aku yang mengatur rumah ini?" tanyanya dengan nada defensif. "Aku juga baru tahu kemarin. Aku tidak berniat menutupi ini, tapi aku merasa ibuku diperlakukan tidak adil," jawab suamiku. "Ibu sudah mengusir dia, padahal dia yang punya hak di sini." Ibu mertuaku menatap dokumen itu dengan gemetar. Air matanya mulai menetes. "Bagaimana bisa aku tidak tahu?" katanya pelan. Suaranya bergetar karena malu dan bingung. Aku melihat ibuku yang sedang duduk di ruang tamu. Air matanya berlinang meski mencoba tersenyum. Momen itu membuatku sangat terharu dan sekaligus sakit hati. Selama ini, ibuku diam-diam memendam luka dan hinaan, tapi dia tetap tegar demi kami. Tidak lama setelah konfrontasi itu, ibu mertuaku jatuh pingsan karena stres dan kelelahan. Aku dan suamiku langsung membawanya ke rumah sakit. Saat dia sadar,
Aku mendekat dan memegang tangannya. Bu, tolong jangan sakiti diri sendiri. Ini bukan akhir dari segalanya. Kataku lembut. Ibu mertuaku menangis terseduh-seduh. Aku benar-benar menyesal atas semua yang aku lakukan pada ibumu. Aku bodoh dan sombong. Aku menganggap rendah dia tanpa tahu siapa sebenarnya dia. Aku mengangguk pelan, merasa lega mendengar pengakuan itu. Masih belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Bu, ibu harus bisa menerima ibuku dengan hati terbuka. Kami semua menyadari bahwa luka ini bukan hanya milik ibuku, tapi juga ibu mertuaku. Kedua wanita ini kini harus belajar memaafkan dan menghargai satu sama lain. Aku merasa inilah momen terpenting untuk keluarga kami, untuk membangun kembali rasa saling percaya yang telah lama hilang. Setelah kejadian itu, perlahan suasana rumah mulai berubah. Ibu mertuaku mulai lebih menghormati ibuku dan memperlakukan dia dengan penuh kasih sayang. Mereka sering duduk bersama, berbicara dari hati ke hati tentang masa lalu dan harapan mereka ke depan. Aku merasa lega dan bahagia melihat perubahan ini. Suamiku juga berusaha memperbaiki sikapnya. Dia lebih perhatian pada ibuku dan aku, mencoba menghilangkan kesalahpahaman yang pernah terjadi. Aku janji akan melindungi keluargaku, katanya suatu malam sambil memelukku erat. Aku percaya, perubahan ini bukan hanya sekadar kata-kata, tapi berasal dari hati yang tulus. Bayiku yang dulu sering menangis pun kini lebih tenang. Seolah dia merasakan kedamaian yang mulai mengisi rumah kami. Meskipun luka lama belum sepenuhnya hilang, aku yakin dengan kesabaran dan kasih sayang, kami akan mampu melewatinya bersama-sama. Di balik semua penderitaan, aku semakin menghargai sosok ibuku. Dia bukan hanya wanita biasa yang selama ini dianggap rendah, tapi sebenarnya seorang pejuang yang kuat dan penuh kasih. Aku teringat bagaimana dulu ibuku bekerja keras untuk membesarkan kami tanpa mengeluh sedikit pun. Anakku, jangan pernah menyerah pada keadaan. Kadang kita harus jatuh dulu agar bisa bangkit lebih kuat. Kata ibuku suatu hari saat aku merasa putus asa menghadapi masalah ini. Kata-katanya itu membekas dalam hatiku dan menjadi kekuatan untuk terus berjuang demi keluargaku. Aku sadar, ibuku adalah teladan kesabaran dan ketulusan. Dari dia aku belajar arti keluarga yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang darah dan harta, tapi tentang pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Kini, setelah semuanya berlalu, aku memandang masa depan dengan harapan yang baru. Aku ingin keluarga kami menjadi contoh bagaimana cinta dan pengertian bisa menyembuhkan luka terdalam. Aku bertekad akan menjaga hubungan ini agar tetap kuat dan harmonis. Semua orang pasti pernah salah, tapi yang penting kita belajar dari kesalahan itu. Ujarku pada suamiku saat kami duduk bersama di teras rumah. Aku ingin kita semua menjadi keluarga yang saling mendukung, tidak saling menyakiti. Suamiku mengangguk penuh pengertian, dan aku tahu kami akan berjuang bersama. Aku juga berharap kisah kami bisa menginspirasi orang lain yang sedang mengalami masalah keluarga. Jangan pernah takut untuk mencari kebenaran dan memperjuangkan hak orang yang kita cintai. Karena pada akhirnya, cinta dan keadilan akan menang. Seiring berjalannya waktu, aku melihat perubahan besar dalam sikap ibu mertuaku. Dia yang dulu penuh kebencian dan sikap merendahkan, kini mulai memandang ibuku dengan rasa hormat yang tulus. Aku ingat sekali ketika ibu mertuaku duduk bersama ibuku di ruang tamu, sambil berbagi cerita dan tawa yang dulu tak pernah kuanggap mungkin terjadi. Aku salah besar menilai kamu hanya dari penampilan dan status, katanya lirih. Suaranya sedikit bergetar. Ibuku tersenyum lembut. Aku memaafkan ibu, dan aku senang kita bisa mulai dari sini. Momen itu adalah titik balik yang sangat berarti untuk kami semua. Perlahan, ibu mertuaku mulai belajar bahwa nilai seseorang bukan diukur dari seberapa kaya atau berkuasanya dia, tapi dari hati dan ketulusan yang dimiliki. Aku merasakan bahwa di balik kesombongan yang dulu menutupi dirinya, ada wanita yang juga butuh cinta dan pengertian. Suamiku juga menunjukkan perubahan yang membuatku bangga. Dia yang dulu sering terjebak antara loyalitas kepada ibunya dan aku, kini bisa berdiri tegak dan memilih untuk membela kebenaran. Aku sering melihat dia membantu ibuku dengan tulus tanpa ada rasa gengsi sedikit pun. Aku minta maaf karena dulu tak bisa membela ibu seperti sekarang.
katanya suatu malam saat kami duduk berdua. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Yang penting sekarang kita bersama-sama memperbaiki semuanya." Suamiku tersenyum, dan aku yakin dia benar-benar berusaha menjadi suami dan anak yang baik. Perubahan ini membuat hubungan kami semakin kuat. Kami mulai merencanakan masa depan dengan harapan dan impian baru. Aku merasa beruntung memiliki suami yang mau belajar dan berubah demi kebahagiaan keluarga kecil kami. Tidak hanya di rumah, perubahan ini juga didukung oleh keluarga besar dan teman-teman kami. Mereka yang dulu meremehkan ibuku, kini mulai menghormatinya setelah mengetahui kebenaran tentang kepemilikan rumah dan segala perjuangan yang dilaluinya. "Dia memang luar biasa, ibu kalian," kata salah satu tetangga saat bertemu. Aku salut dengan kesabaran dan keteguhannya. Ucapan itu membuatku merasa bangga sekaligus terharu. Aku tahu, ibuku pantas mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari semua orang. Teman-temanku pun banyak yang memberikan semangat dan dukungan. Mereka mengingatkan aku bahwa keluarga adalah tempat untuk saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Aku merasa lebih kuat karena ada banyak orang yang peduli dan ingin melihat keluargaku bahagia. Meski banyak yang berubah, aku sadar bahwa membangun kembali kepercayaan yang pernah hancur bukanlah hal mudah. Aku, suamiku, dan ibu mertuaku harus belajar dari kesalahan lalu dan terus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah sulit disatukan kembali, tapi bukan berarti mustahil, ucapku suatu malam. Kami semua sepakat untuk memberikan waktu dan ruang agar luka lama bisa sembuh. Kami mulai meluangkan waktu lebih banyak bersama, melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mempererat ikatan. Aku percaya, dengan kesabaran dan niat baik, kepercayaan itu akan tumbuh lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tak ingin masa lalu menjadi bayang-bayang yang terus menghantui kami, tapi justru menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Kini aku memandang masa depan dengan hati yang penuh harapan. Semua luka dan duka yang kami alami menjadi pondasi untuk membangun keluarga yang lebih kuat dan harmonis. Aku yakin, dengan kasih sayang dan pengertian, kami bisa melewati segala rintangan bersama. Ini bukan akhir cerita, tapi awal dari babak baru yang indah, kataku sambil memeluk suamiku dan ibuku. Kami bertiga berdiri di depan rumah. Tempat yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi simbol kekuatan dan cinta keluarga kami. Aku berharap kisah kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang menghadapi masalah keluarga. Jangan pernah menyerah, karena di balik kesulitan selalu ada harapan yang menanti. Bersama cinta, kita bisa menyembuhkan segala luka dan membangun masa depan yang lebih baik. Setelah badai amarah dan kesalahpahaman yang mengoyak hubungan keluarga kami, aku melihat perlahan tapi pasti terbentuk jembatan pengertian yang retak di antara kami. Ibu mertuaku mulai membuka hatinya, meski masih ada sisa rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Dia sering mengajak ibuku duduk bersama, berbincang tentang masa lalu, harapan, dan kesalahan yang pernah terjadi. Aku sering mengamati mereka dari jauh, bagaimana keduanya berusaha menyatukan kepingan yang sempat tercerai-berai. Ada tawa kecil, air mata haru, dan kata-kata tulus yang keluar dari hati mereka. "Aku ingin memperbaiki semuanya, meski terlambat," ucap ibu mertuaku dengan suara bergetar. Ibuku menjawab, "Yang penting sekarang kita bisa saling menghargai dan mendukung." Momen-momen seperti ini membuatku percaya bahwa hubungan manusia bisa sembuh, asalkan ada niat dan kesungguhan. Aku merasa bersyukur, karena dari titik terendah, kami mampu bangkit dan menata kembali keluarga ini menjadi lebih kuat dan penuh kasih. Sebelum semua ini terbongkar, aku baru benar-benar menyadari betapa beratnya perjuangan ibuku selama ini. Dia bukan hanya sosok yang sabar dan penuh pengorbanan, tapi juga wanita kuat yang rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Aku teringat malam-malam panjang saat ibuku bekerja lembur untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan saat dia sendiri sedang sakit. "Jangan khawatirkan aku, Nak. Yang penting kalian bisa hidup dengan layak," katanya dengan senyum yang penuh pengorbanan. Kadang aku merasa malu karena baru menyadari betapa besar beban yang dipikulnya selama ini tanpa keluhan. Kini, aku ingin dunia tahu bahwa di balik sosok sederhana ibuku, tersimpan kekuatan dan cinta yang luar biasa.
Dia adalah pahlawan sejati dalam hidupku, yang layak mendapatkan penghormatan dan rasa hormat dari siapapun, termasuk ibu mertuaku. Kesulitan ini juga mengajarkanku dan suamiku untuk semakin bersatu. Kami belajar bahwa cinta dan pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan di masa senang, tapi juga tentang saling mendukung saat menghadapi ujian. Suamiku sering berkata, "Aku berjanji akan selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi." Kata-katanya itu memberikan kekuatan luar biasa bagiku untuk terus berjuang demi keluarga kami. Kami mulai merencanakan masa depan dengan lebih matang, mengatasi rintangan bersama tanpa saling menyalahkan. Dalam kebersamaan ini, kami belajar arti sejati dari sebuah keluarga, bukan hanya hubungan darah, tapi ikatan hati yang kokoh dan penuh pengertian. Aku merasa beruntung memiliki pasangan yang mau berubah dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Salah satu kunci utama yang kami pelajari dalam proses ini adalah pentingnya membuka hati dan memaafkan. Aku tahu, tidak mudah untuk melupakan luka dan penghinaan yang pernah kami alami, tapi membiarkan dendam hanya akan membuat hati semakin sakit. Aku ingat saat aku memegang tangan ibuku dan berkata, "Ma, mari kita lupakan semua yang buruk, dan mulai menata hidup baru dengan cinta." Tangis bahagia mengalir dari matanya, seolah beban berat yang selama ini dipikulnya mulai terangkat perlahan. Ibu mertuaku juga mulai belajar memaafkan dan menerima ibuku apa adanya. "Aku ingin kita semua hidup damai dan bahagia," katanya. Momen itu terasa seperti angin segar yang meniupkan harapan baru dalam keluarga kami. Kini, setelah segala luka dan perjuangan, kami berdiri bersama menyambut sebuah awal baru yang penuh harapan. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol kekuatan dan cinta yang berhasil kami bangun kembali. Kami berjanji untuk menjaga keluarga ini dengan hati yang tulus dan saling menghargai. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi dengan rasa cinta dan pengertian, kami siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku berharap cerita kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa dalam keluarga, meski ada perbedaan dan kesalahan, selalu ada ruang untuk cinta, pengampunan, dan harapan. Karena pada akhirnya, keluarga adalah tempat kita belajar arti hidup yang sesungguhnya.